Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Untuk itu, mari kita jumpai Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua pada saat ini. Bersama kita akan memulai ibadah dengan melakukan Gita Bakti 115, Utuslah Kami, baitnya yang pertama. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Kita akan masuk dalam doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, di pagi minggu ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Layakkan kami Bapa, kuduskan hati pikiran kami, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas, dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakan itu adalah kemuliaan-Mu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pembacaan firman tadi yang sama-sama sudah kita baca dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, ini merupakan salah satu bagian dari isi surat Rasul Paulus kepada jemaat Kristen yang berada di kota Efesus. Yang pada saat itu Rasul Paulus sendiri sedang berada sebagai tahanan di penjara kota Roma. Kita lihat pada ayatnya yang pertama, di situ jelas ia katakan bahwa ia dipenjarakan karena pemberitaan karya keselamatan di dalam Yesus. Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilannya, ia pernah tinggal di kota Efesus selama 2 tahun. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-20. Di situ ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, sehingga banyak orang Yahudi dan orang Yunani yang ada di kota Efesus menjadi percaya. Lalu muncul pertentangan, penolakan baik di antara orang-orang yang sudah percaya, yaitu Yahudi Kristen, dan orang-orang Yunani yang merasa terganggu dengan kehadiran Rasul Paulus dengan pengajaran yang disampaikan. Persoalan baru yang muncul dalam jemaat saat itu juga adalah adanya pemahaman yang keliru dari orang-orang Yahudi Kristen yang masih tetap meyakini bahwa keselamatan di dalam Kristus hanya berlaku apabila orang-orang melakukan hukum Taurat dan Sunat. Dari kedua persoalan inilah maka Rasul Paulus menulis surat ini agar jemaat Kristen yang ada di Efesus sadar dan mengerti dengan betul akan arti keselamatan di dalam Kristus. Pemahaman yang keliru harus diluruskan, sebab karya keselamatan yang sudah diberitakan jangan disalahartikan atau dirubah artinya dengan menambahkan pemahaman menurut akal pikiran manusia atau adat istiadat. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, mungkin sampai saat ini masih ada keraguan atau masih ada adik-adik yang belum paham dengan baik apa arti keselamatan di dalam Kristus. Arti keselamatan di dalam Kristus yaitu keselamatan yang diberikan kepada setiap orang yang mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengajarkan tentang karya keselamatan Allah di dalam Kristus, ia menceritakan bagaimana ia sendiri mengalami perjumpaannya dengan Yesus. Ia yang dulu seorang Yahudi yang tidak percaya Yesus, yang menganiaya orang-orang Kristen, yang memprovokasi orang banyak untuk membunuh Stefanus, justru dipilih oleh Yesus sendiri dan pada akhirnya menjadi percaya dan menjadi pemberita Injil. Karya keselamatan yang diberitakan oleh Rasul Paulus sungguh-sungguh menjadi kesaksian dirinya ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia yang tidak percaya dipilih dan diutus untuk menceritakan semua rencana Allah, rahasia yang tersembunyi di dalam kasih karunia Allah dan pimpinan Roh Kudus, akhirnya dapat disampaikan menjadi kabar sukacita bagi seluruh dunia, bahwa sesungguhnya Allah menginginkan seluruh dunia, umat ciptaannya, menerima anugerah keselamatan itu. Tidak terkecuali, kabar sukacita itu harus didengar, sehingga bukan menjadi rahasia lagi. Karena apa? Karena Allah Bapa sungguh mengasihi manusia ciptaannya. Dan di dalam Tuhan Yesus, karya keselamatan Allah dinyatakan.
Artinya, keselamatan hanya dapat diterima di dalam Yesus. Setiap orang memiliki kesempatan untuk masuk di dalam karya keselamatan Yesus, asal dia mau membawa hatinya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rasul Paulus tegaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian dari Allah, bukan paksaan, bukan hasil usaha manusia. Jadi tidak benar bila orang-orang Yahudi katakan bahwa keselamatan hanya diperoleh bila melakukan sunat dan hukum Taurat. Sebab Yesus sudah mengerjakan tugas penebusan di Golgota, di atas kayu salib untuk menyucikan dosa dunia dari penghukuman Allah. Jadi, untuk merespon karya penyelamatan Yesus, setiap kita yang percaya kiranya tetap menjaga iman dan hidup kekristenan agar orang selalu menjaga kekudusan hidupnya, menjaga hati dan pikiran untuk selalu bersih, terus meminta Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita, agar dari dalam hidup kita ada terang Kristus. Terang Kristus terpancar menerangi seluruh aktivitas hidup kita. Sebab bila berjalan dalam kegelapan dunia, itu akan membawa langkah hidup kita pada perbuatan dosa. Tetapi berjalan dengan terang Kristus, hidup kita akan menerangi kegelapan dunia ini. Anak-anak teruna adalah anak-anak terang. Marilah menjaga hidupmu untuk tetap membawa terang Kristus dimanapun Tuhan menempatkanmu. Mulai dari rumahmu bersama keluarga, di lingkungan rumah, di sekolah, di tengah-tengah pergaulan. Ingatlah, tetapkan terangmu terus bercahaya, agar dunia di mana kamu hadir, kehadiranmu menjadi berkat, menjadi penolong. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita semua yang sudah menerima Yesus, yang sudah mendengar firman-Nya. Janganlah hanya menjadi pembaca, menjadi pendengar, tetapi kiranya dari hidup perbuatan kita selalu menceritakan tentang firman itu sendiri. Dengan begitu, dari keseharian kita sudah mencerminkan betapa teruna gereja sungguh-sungguh bersyukur sudah dipanggil, dipilih, lalu diutus untuk menjadi saksi dari karya Kristus yang menyelamatkan. Artinya, setiap orang Kristen, setiap teruna punya tanggung jawab dan tugas dalam menjawab panggilan imannya. Kita dipercayakan untuk menjadi contoh atau role model akan kasih Allah dengan tetap bersyukur dan bergandengan tangan melaksanakan tanggung jawab itu dengan hati yang bersukacita. Kiranya segala puji hormat hanya untuk Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kembali kita melakukan Gita Bakti 115 baitnya yang kedua. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya
Bersama kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami pagi ini. Kiranya dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, kami semua diberkati, tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Bapa di surga, di dalam doa ini, kami membawa semua anak-anak teruna-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai 13, bersama Kakak Layan, semua pendeta dan majelis, semua pelkat yang ada. Kiranya Tuhan berkati dan menolong kami, baik dalam studi, dalam pergaulan, dalam pekerjaan dan pelayanan, bersama keluarga kami masing-masing, agar kami selalu dikuatkan dalam setiap peran dan tanggung jawab kami, untuk tetap bertanggung jawab, tetap setia dalam ketaatan, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Bapa berikan kekuatan, hikmat dan kesehatan untuk setiap kami. Kiranya mereka yang sakit memperoleh kesembuhan oleh jamahan tangan-Mu, yang berada dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan kedukaan. Allah hadir menopang, menguatkan, dan menghibur mereka. Engkau Allah kami yang Maha Kuasa atas kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, bangsa dan negara kami, Kota Makassar di mana kami hidup dan beraktivitas. Kami bawa di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, agar kami dilepaskan dari situasi yang melanda dunia saat ini. Dengarlah doa sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sama-sama sudah kita ikuti tadi boleh menjadi pedoman, penuntun bagi perjalanan kesaksian hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see.